tapi kalau model Gus Miftah nggak ada masalah. Tapi kalau model Gus Miftah nggak ada masalah. Saya jadi ingat begini, di dalam syair kitab Ta'lim wal Muta'alim itu ada bahasa begini, tak. Jadi saya datang ke sini ini, Pak Irfan, saya banyak yang ngundang teman-teman podcast untuk datang di acaranya. Tapi saya belum serak lah itu. Makanya saya bilang sama Atta, kita tidak untuk ngejudge siapapun, tapi untuk mengedukasi masyarakat. Betul sekali. Ini di dalam kitab Ta'lim itu ada kaidah begini. Fasadun kabirun alimun mutahadikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Jadi kerusakan besar di muka bumi itu diakibatkan gara-gara orang pinter yang keblinger, yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan yang lebih buruk daripada itu adalah orang bodoh yang menyesatkan. Pertanyaan saya begini, dukun itu pinter keblinger atau bodoh menyesatkan? Ya di antara itu. Maka kalau ada orang bilang, Gus kenapa dukun dipanggil paranormal? Ya karena mungkin yang datang orang abnormal. Kenapa dukun itu dipanggil orang pinter, Pak Irfan? Karena yang datang barangkali orang bodoh gitu loh. Karena dibodoh-bodohin gitu loh. Nah, makanya kemudian apa? Solusinya cuma dua, tak. Kalau kita tidak mau ada orang pinter yang keblinger atau yang bodoh menyesatkan, berarti solusinya cuma dua. Yang pertama adalah alimun amilun, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua, kalau Anda merasa bodoh, jahilun muta'alimun, orang bodoh yang mau belajar. Nah, maka supaya masyarakat kita tidak gampang dibodohi oleh para dukun, ya harus diedukasi. Nah, itulah alasan kenapa saya mau datang sama kamu. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Atta Halilintar akhirnya menebus rasa bersalahnya setelah mengundang para dukun, Gus Irfan dan juga pengacaranya serta Gus Raka yang diundang Atta di podcastnya. Karena merasa apa yang dikatakan oleh Raka, Gus Irfan dan juga pengacaranya tidak mengedukasi masyarakat, akhirnya hal itu di-del. Dan kita tahu Gus Irfan ini sempat membawa-bawa nama Gus Miftah, sama-sama Gus mungkin ya, akhirnya dibawa-bawa. Karena itulah Atta mengundang Gus Miftah untuk melakukan edukasi masyarakat bahwa para dukun ini hanya kedok dan itu merupakan orang bodoh yang keminter atau orang pinter yang membodohi masyarakat. Itulah yang dikatakan belak-belakan oleh Gus Miftah, meskipun sempat di podcast Dennis namanya dibawa-bawa oleh Gus Irfan. Dan Gus Irfan emang dikenal sok-sokan memakai dalil, memakai ilmu pengetahuan, memakai sains katanya kemarin di Atta, memakai sejarah. Tetapi ternyata kosong momplong. Dan itu sempat viral di internet dengan judul dukun sok-sokan. Mana nyenggol nama Gus Miftah lagi, dukun sok suci pas mau on kamera aja, WK. Itulah yang dikatakan oleh warganet terhadap Gus Irfan. pakai semacam ada kain Bali. Saya menjaga muruah karena ini karena kiai NU nanti anak buah Gus Dur melihat semua. Oh iya. Saya ganti aja ya. Enggak usah tutup aja. Kita nggak usah repot. Pakai serbet warteg nggak bawa kalau ada kain. Ada serbet warteg. Nggak bilang nih itu enggak boleh. Bikini boleh. Boleh saya bikini. Pakai bikini sama dia. Boleh ya. Bikini kayak gimana? Bikini itu yang baju berenang gila lu. Nggak boleh gitu ya. Lu lebih gila lagi. Baju berenang gila lu. Nggak boleh gitu ya. Lu lebih gila lagi. Tapi kalau model Gus Miftah nggak ada masalah. Ya bisa. Jangan kelari kemana-mana. Oh ya udah. Tapi kalau model Gus Miftah nggak ada masalah. Tapi kalau model Gus Miftah nggak ada masalah. Ini banyak banget netizen yang apa namanya nih? Ngetek ya? Ngetek Gus Miftah nih. Gimana ini Gus? Ini apa? Iki piye Gus, jenengmu katut ning kene. Maksudnya ini gimana Gus? Nama kamu ikut di sini gitu. Di bawah-bawah gitu ya. Iya. Bisa jadi akar permasalahan baru karena tadi yang pertama kan nyebut kalau sebagai ini warga NU gitu kan. Yang kedua terus nyenggol Gus Miftah gitu kan. Tinggal kita nunggu aja nih gimana kelanjutannya nih, apakah udah mulai bergeser nih dari yang ngebongkar trik Gus Samsudin jadi makin lama makin bergeser. Makin besar juga nih area lingkupnya nih. Kalau sekiranya ngeri-ngeri banget mah kita nggak usah ikut-ikutan gitu.
Mending yang Gus Udin Samsudin aja yang jelas-jelas kocak. Tapi ada bonus terakhir sebelum closing yo. Ada tuh. Nah karena itulah, karena mulai nama organisasi NU dibawa-bawa, organisasi besar, dan juga Gus Miftah disenggol-senggol. Artinya ini makin melebar, tidak karuan. Karena itulah Atta kemudian menggelar podcast, selain juga bersama para dukun yang sudah dihapus itu, juga mengundang Dennis Karista dan juga Jindan, mantan dukun yang tobat. Dan Gus Miftah pun buka suara. Gus Miftah mengatakan dengan mengutip kitab Ta'limul Muta'alim bahwa dukun itu kalau nggak bodoh ke pinter, ya pinter tapi membodohi atau pinter ke blinger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AHA Podcast dan sudah bersama saya di sini Gus Miftah dan aku manggilnya abang siapa nih? Irfan. Mas Irfan. Jadi Mas Irfan ini dari kalau Gus Miftah aku nggak usah terlalu jelasin, semua Indonesia udah tahu. Kalau Ini mantan pemain PSS ini. Oh bukan. Irfan Bakti. Oh beda. Beda Mas. Udah ngelawak ya belum apa-apa. Sebenarnya tuh aku pribadi di situ banyak banget orang yang nanyain kapan Ustadz diundang, kapan fisioterapi diundang. Nah inilah jawaban dari semua netizen yang rame banget di IG, di YouTube, sampai masuk ke akun-akun gosip. Nah ini mungkin menurutku ini berdua ini adalah orang-orang yang tepat. Nah Gus, gimana, ngikutin gak sih Gus ini berita-berita yang lagi viral seantero negeri ini? Sebenarnya nggak mengikuti, tapi setiap buka TikTok FYP. sama kayak pas aku sama Gus podcast sebelum nikahan ya. Itu kan tiap hari FYP. Tiap hari FYP-nya nikahan. Quote pernikahanmu Iya. kan. Ini sama hari ini gitu loh. Quote dukun. Tapi kalau dulu itu kan bukan quote dukun. Bukan. Kalau dulu kan quote pernikahan sifatnya nasihat pernikahan tuh. Kalau sekarang justru kita merasa seperti dibodohi. Oh. Saya jadi ingat begini, di dalam syair kitab Ta'limul Muta'alim itu ada bahasa begini tak. Jadi saya datang ke sini ini, Pak Irfan, saya banyak yang ngundang teman-teman podcast untuk datang di acaranya. Tapi saya belum srek lah itu. Makanya saya bilang sama Atta, kita tidak untuk ngejudge siapapun, tapi untuk mengedukasi masyarakat. Betul sekali. Ini dia untuk mengedukasi. Makanya masyarakat. kemarin karena aku ngerasa bersalahnya, walaupun bukan aku yang ngomong, tapi aku ngerasa bersalah karena aku itu di tempatku, di platform aku, di podcast aku. Jadi aku ngerasa kalau itu bukan hal yang baik dan mendidik, kenapa harus aku adain? Itu yang aku merasa bersalah. Jadi aku pribadi juga minta maaf gitu. Jadi makanya aku pengen kalau Gus ini kan jago banget nih. Jadi mencerdaskan lah. Podcastnya AHA ini saya bilang, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Termasuk melalui podcast ini. Jadi kameramen juga dapat pahala gitu. Jadi kalau gajinya kurang ya nggak apa-apa. Jadi begini, dalam kitab Taklim itu ada kaidah begini. Fasadun kabirun alimun mutahadikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Jadi kerusakan besar di muka bumi itu diakibatkan gara-gara orang pinter yang keblinger, yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan yang lebih buruk daripada itu adalah orang bodoh yang menyesatkan. Pertanyaan saya begini, dukun itu pinter keblinger atau bodoh menyesatkan? Ya di antara itu. Maka kalau ada orang bilang, Gus kenapa dukun dipanggil paranormal? Ya karena mungkin yang datang orang abnormal. Kenapa dukun itu dipanggil orang pinter Pak Irfan? Karena yang datang barangkali orang bodoh gitu loh. Karena dibodoh-bodohin gitu loh. Makanya kemudian apa? Solusinya cuma dua tak. Kalau kita tidak mau ada orang pinter yang keblinger atau yang bodoh menyesatkan, berarti solusinya cuma dua. Yang pertama adalah alimun amilun, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua, kalau Anda merasa bodoh, jahilun muta'alimun, orang bodoh yang mau belajar. Lah, maka supaya masyarakat kita tidak gampang dibodohi oleh para dukun, ya harus diedukasi. Nah, itulah alasan kenapa saya mau datang sama kamu. Tapi